Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke tengah bangsa Arab bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus diafrikakan. Islam di Eropa harus di-Eropakan. Islam di Amerika harus di-Amerikakan. Islam di Cina harus dikinakan. Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di Tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawakan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan Tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja, ya ikhwah. Nah, karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Nah, kalau istilah ini dibiarkan berbahaya. Nah, pada kenyataannya memang akhirnya mereka kembangkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya, yang keempat. Apa mereka kembangkannya? Kata mereka, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, kita masyarakat Nusantara, kita jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau kita diperbudak sama Arab. Maka itu segala unsur Arabisasi dalam Islam harus ditolak. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Itu mereka sampaikan. Dalam beberapa ceramah, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa artikel, ambil Islamnya, buang Arabnya. Makanya jangan kaget. Sejak tahun 1984, salah satu tokoh liberal, pentolan liberal di Indonesia berceramah di kampus UI. Saudara, untuk pertama kalinya dia katakan bahwa untuk mempribumikan Islam, maka pertama kali kita ganti dulu Assalamualaikum dengan selamat pagi dan selamat siang. Ini dari tahun 84 nih, terus berkembang sampai sekarang. Nah, ini kan sekarang dengan alasan apa? Karena Assalamualaikum itu adat Arab. Itu tradisi Arab. Kita ganti dengan bahasa kita supaya lebih akrab, lebih Indonesia, lebih Nusantara, lebih pribumi. Kenapa mesti pakai Assalamualaikum? Nah, untuk membantah ini perlu kita kembalikan kepada sejarah Assalamualaikum itu sendiri. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul di tengah masyarakat Arab jahiliyah, nggak ada yang kenal Assalamualaikum. Salam yang ada sesama masyarakat jahiliyah adalah wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, salamnya juga wasobaha. Tapi setelah Nabi ajarkan konsep Assalamualaikum yang merupakan ajaran Allah, maka mulai saat itu seluruh umat Islam di zaman Nabi tidak lagi menggunakan wasobaha. Mereka menggunakan Assalamualaikum. Sehingga salamnya umat Islam dengan salamnya orang kafir masyarakat jahiliyah berbeda. Jadi Assalamualaikum itu menjadi identitas Muslim. Dengan demikian, Assalamualaikum itu bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, tapi Assalamualaikum itu adalah ajaran Islam.
Nah, jadi jangan dibulak-balik. Yang adat Arab itu wasobaha. Assalamualaikum itu adalah tahiyatul Islam. Nah, adapun kalau